saya Yeni Saramanalu dengan NIM 2532006. Di sini kami bertiga akan menjelaskan mengenai SIMPACT dengan kepanjangan Simply for Estimating Improvement Impacts from Electricity Generation. Nah, di sini nanti ada teman saya yang bernama Hanifah Nur Awalia dengan NIM 253200022 yang menjelaskan secara detail, mulai dari yang pertama adalah why, mengapa SIMPACT, yang kedua adalah what, apa itu SIMPACT, kemudian yang ketiga adalah who, siapa pengembang dan pemakainya, kemudian yang keempat adalah where, cakupan SIMPACT, kemudian adalah yang kelima when, versi softwarenya, yang keenam adalah how, metodologinya. Nanti teman saya akan menjelaskan secara detail mengenai SIMPACT tersebut. Kemudian nanti ada setelah itu ada teman saya yang bernama Sufi Solihat yang akan mensimulasikan SIMPACT. Tanpa berpanjang lebar, mari kita simak penjelasan dan simulasinya. Terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai SIMPACT. Baiklah Bapak Ibu sekalian, juga rekan-rekan, di sini saya akan memulai dari pernyataan di US Information Energy and Administration yang menyatakan bahwa memang dalam keseharian penggunaan energi listrik ini relatif aman dan tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Nah, tapi dalam kegiatan pembangkitan dan transmisi energi listrik itu bisa berdampak terhadap lingkungan. Nah, kemudian mengapa SIMPACT ini recommended gitu ya digunakan oleh pihak yang ingin memodelkan dampak lingkungan dari kegiatan pembangkit energi listrik. Yang pertama, kelebihan dari SIMPACT adalah user friendly. Jadi, user hanya tinggal memasukkan data-data, baik itu terkait dengan lokasi pembangkit energi listrik, terkait dengan emisi, cerobong, serta dampak yang ingin disimulasikan. Lalu yang kedua adalah mudah dan praktis, ya. Jadi user tidak perlu mengintegrasikan dengan software lain seperti itu. Jadi semuanya sudah terintegrasikan di dalam software SIMPACT ini. Nah, yang ketiga kelebihannya adalah tersertifikasi. Jadi semua negara ini sudah memodelkan dampak lingkungan ini, salah satunya dengan SIMPACT. Jadi bisa dipakai di berbagai negara. Namun, di samping kelebihan tentu saja ada kekurangan. Yang pertama, kekurangannya tidak custom. Jadi, user tidak bisa menyesuaikan kondisi meteorologis misalnya. Lalu yang kedua, SIMPACT ini hasil pemodelannya itu berupa kajian awal. Jadi, tidak bisa digunakan sebagai tujuan untuk monitoring misalnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih detail tentang SIMPACT. Jadi SIMPACT ini apa? SIMPACT ini merupakan sebuah software yang bisa mensimulasikan dampak lingkungan dari kegiatan pembangkit energi listrik. Nah, SIMPACT ini digunakan oleh pemangku kebijakan untuk menentukan biaya eksternal dari kegiatan pembangkit listrik. Lalu yang ketiga, SIMPACT ini bisa digunakan untuk studi gitu ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk komersial. Dan yang terakhir, SIMPACT ini dikembangkan oleh Planning and Economic Studies Section, Department of Nuclear Energy, International Atomic Energy Agency atau IAEA. Nah, sekarang siapa pihak yang mengembangkan SIMPACT ini dan siapa pula pihak yang bisa menggunakan SIMPACT ini? Yang pertama tadi sudah dijelaskan ya bahwa SIMPACT ini dikembangkan oleh Planning and Economic Studies Section, Department of Nuclear Energy, International Atomic Energy Agency atau IAEA. Nah, lalu yang bisa menggunakan SIMPACT ini cukup terbatas ya rekan-rekan semuanya. Jadi SIMPACT ini tidak open source, hanya bisa digunakan oleh instansi yang mendapatkan izin. Lalu yang kedua, instansi di Indonesia yang memiliki izin ini hanya Batan dan Bapeten. Nah, oleh karena itu, siapa saja yang ingin menggunakan aplikasi ini, software ini itu bisa meminta izin gitu ya. Bisa mengajukan permohonan penelitian kepada instansi terkait, misalnya Batan. Lalu sekarang apa saja sih cakupan yang bisa diukur dengan SIMPACT? Yang pertama tentu saja pembangkit listrik energi nuklir.
yang diukur itu bisa polusi udara yang berbasis radiologis, bisa juga polusi dari air yang bersifat radiologis. Tentu saja ya, kalau nuklir ini sifatnya radioaktif. Nah, fosil yang kedua, kegiatan dari fosil, dan ini sifatnya memang tidak radioaktif. Lalu yang ketiga bisa juga diukur untuk kegiatan energi listrik bertenaga air di sini ya, misalnya hydropower. Nah, lalu SIMPEK yang digunakan pada pemodelan kali ini merupakan versi 5.3.2 yang dikembangkan sekitar tahun 2012 sampai 2016. Nah, memang SIMPEK yang kita gunakan nanti di pemodelan merupakan pengembangan gitu ya dari versi sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana sih metodologi SIMPEK dalam mengukur atau mensimulasikan dampak? Jadi yang pertama itu diukur dulu emisinya. Di sini indikator yang bisa diukur misalnya teknologi, karakteristik tapaknya seperti apa, lalu karakteristik sumber. Yang kedua, dispersi. Dispersi ini yang bisa diukur salah satunya misalnya karakteristik lingkungannya seperti apa dan mekanisme dispersi atau transportnya seperti apa. Lalu yang ketiga, exposure atau paparan. Misalnya distribusi ke reseptornya seperti apa, lalu karakteristik aktivitas reseptornya juga seperti apa. Lalu yang keempat adalah impact. Nah, di sini kita mulai ya mengukur dampak yang dihasilkan. Itu mengenai fungsi daripada respon paparannya atau exposure response function. Dan yang terakhir, SIMPEK ini bisa mengukur biaya atau cost. Jadi berapa sih biaya yang dihasilkan dari aktivitas pembangkit listrik yang mempertimbangkan dampak-dampak tadi gitu ya, dampak lingkungan juga dampak kesehatan terhadap manusia. Nah, SIMPEK ini memang sudah terintegrasi dengan software lain, misalnya dengan pemodelan meteorologikal gitu ya. Ini sudah terintegrasi misalnya salah satunya dengan software ECMWF, model untuk model meteorologi seperti itu. Dan yang kedua mengenai model kondisi meteorologis ini juga sudah terintegrasi dengan CalMet gitu ya. Nah, mengenai model dispersinya, memang SIMPEK ini menggunakan sudah terintegrasi dengan CalPAF untuk model dispersinya. Lalu untuk proses akhir ini menggunakan PRT-MET dan CalPOS gitu. Nah, PRT-MET ini turunan dari software CalMet seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, ini merupakan tampilan input dari SIMPEK. Ini tampilan awalnya ya. Lalu yang kedua ada tampilan domain data. Ada tampilan input atau emisi dan dispersi. Lalu ada juga tampilan reseptornya dan dampaknya seperti apa. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana SIMPEK ini memodelkan gitu ya. Tentu saja ada perhitungan di dalamnya. Yang pertama, perhitungan dampak terhadap kesehatan manusia dengan satuan kasus per tahun. Jadi di sini disimbolkan IIK ya. IIK ini merupakan perkalian dari G kuadrat. Ukuran gridnya dari masing-masing area yang terpapar dikalikan dengan sejumlah densitas populasi, lalu unit dampak lingkungan gitu ya, unit dampak kesehatan dari setiap tipe dampak kesehatannya atau ERF-IK. Dan di sini juga ada CIXY merupakan peningkatan gitu ya, peningkatan konsentrasi di atas permukaan tanah terhadap pencemar udara ambien. Lalu yang kedua, bagaimana dampaknya terhadap produksi pertanian? Di sini disimbolkan oleh ERFS. Jadi di sini ada dua kasus. Apabila konsentrasi daripada SO2-nya kurang dari 39 mikrogram per meter kubik, ini pakai rumus yang di atas.
Lalu selain itu, apabila konsentrasi SO2-nya lebih dari 39 mikrogram per meter kubik, pakai rumus yang kedua. Kemudian, bagaimana sih dampak yang diterima oleh reseptor? Ini disimbolkan oleh IR, merupakan sejumlah perkalian daripada RRXY atau produksi hasil pertanian tahunan, dikalikan dengan fungsi respons paparannya terhadap reseptor tipe R, lalu dikalikan dengan CXE atau konsentrasi daripada SO2 di dalam area yang terpapar. Kemudian, bagaimana sih dampaknya terhadap kerugian produksi pertanian? Rumusnya adalah ECYR, jadi merupakan perkalian antara reduksi hasil tani per tahun dikalikan dengan unit cost dari reseptor yang menerima. Lalu, biaya dampak terhadap kesehatan manusia kemudian bisa dihitung dengan mengalikan IIK dikalikan UK. IIK ini apa? Merupakan health impact for the impact type K and species type E. Jadi merupakan dampak kesehatan gitu ya untuk dampak tipe K dan spesies tipe E. Lalu UK merupakan unit cost-nya untuk dampak kesehatan. Dinotasikan dengan K atau dolar per case. Nah, rekan-rekan sekalian, ini merupakan tampilan output domainnya. Lalu untuk selanjutnya, sebaran konsentrasi dari SO2. Terlihat ya bahwa SO2-nya apabila gradasi warnanya tajam gitu ya, merahnya terlalu pekat gitu ya, ini merupakan konsentrasi yang tinggi. Nah, ini merupakan tampilan output, dampak beserta biayanya. Baiklah, agar lebih jelasnya, mari kita saksikan simulasi. Simulasi bagaimana Simpek ini bisa memprediksi dampak yang akan disampaikan oleh Mbak Supiana. Kepadanya dipersilakan. Berikut adalah demonstrasi pemodelan menggunakan software Simpek. Langkah pertama adalah membuka program. Dapat dilakukan melalui ikon yang muncul di desktop atau melalui program menu di taskbar. Berikut adalah tampilan dari program Simpek. Selanjutnya, membuat kasus baru dengan mengklik New Case. Muncul jendela berikut untuk diisi. Isi kolom case ID, case name, dan case description sesuai dengan kasus yang akan dibuat. Kemudian pilih tipe pembangkit. Pada demo ini dipilih kasus pembangkit fosil. Lalu, pilih Economic Default Formnya. Di sini dipilih Economic Default untuk negara Indonesia. Lalu, klik Save. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan domain. Peneliti dapat memilih domain ID yang sudah pernah dibuat sebelumnya, atau dapat juga memilih melalui domain browser. Di video ini, peneliti membuat domain baru dengan mengklik New Domain, lalu Create New Domain. Isi kolom domain ID, domain name, pilih time frame dan cell size untuk skala penyebaran emisi, longitude dan latitude-nya. Lalu klik Save, Save and Run, dan Run.
Proses pembuatan domain baru akan berjalan. Proses ini akan memakan waktu yang cukup lama, tergantung kapasitas komputer yang digunakan. Biasanya membutuhkan waktu 2 jam atau bahkan bisa lebih lama. Sambil menunggu proses ini berjalan, peneliti bisa menyiapkan data input untuk proses selanjutnya, seperti data mengenai kepadatan penduduk dan lain-lain. Proses pembuatan domain telah selesai. Peneliti dapat melihat domain yang telah dibuat dengan mengklik domain data. Terlihat di sini hasil dari pemodelan domain. Langkah selanjutnya mengisi data emisi dengan mengklik Emission and Dispersion, lalu isi data yang diperlukan. Setelah lengkap, klik Save dan Save Run. Proses pemodelan dispersi akan berjalan. Tahapan ini juga memerlukan waktu. Setelah selesai, peneliti dapat melihat hasil pemodelan dispersi dengan mengklik Concentration. Peneliti dapat melihat hasil pemodelan dispersi pada bulan tertentu atau selama 1 tahun. Di sini ditampilkan hasil dispersi untuk penciuman primer dan sekunder. Nilai konsentrasi dapat dilihat dengan mengklik tombol Excel. Akan terbuka file Excel yang menyajikan data konsentrasi hasil pemodelan. Data ini terdiri dari 41 kali 41 sel, di mana setiap sel mewakili daerah yang dimodelkan. Langkah terakhir yaitu pengisian data respon dan dampak dengan mengklik reseptor dan impact. Tentukan jenis dampak yang ingin diteliti. Di sini peneliti ingin mengetahui dampak terhadap kesehatan manusia saja. Selanjutnya, mengisi data population density dengan format yang telah disediakan. Peneliti dapat menyiapkan data tersebut di file Excel. Kemudian mengcopy dan paste di kolom yang tersedia. Kemudian, menentukan fungsi responnya. Di sini peneliti ingin mengetahui dampak kesehatan hanya dari PM10. Maka ditambahkan exposure and response untuk semua dampak kesehatan dari PM10. Di dalam program SIMPEC telah disediakan data default yang dapat digunakan oleh peneliti, sehingga peneliti tidak perlu memasukkan data ini secara manual. Demikian juga dengan data economic value. Namun, jika peneliti memiliki data yang lebih update, maka peneliti dapat mengetikkan di kolom yang tersedia. Data default ini berdasarkan hasil dari pemodelan yang telah dilakukan oleh European Commission. Setelah itu, klik Save.
Maka hasil perhitungan dapat dilihat dengan mengklik Impact and Cost. Di sini ditampilkan data jumlah kasus yang terjadi dalam setahun berdasarkan hasil pemodelan, serta jumlah biaya dampak terhadap kesehatan yang diakibatkan oleh paparan PM10 yang berasal dari pembangkit fosil yang dimodelkan.